103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di acara talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama narasumber kita Mbak Mandira Biena Elmir. Mbak Dira, Direktur Eksekutif Forum Indonesia Muda FIM. Nurul sapa dulu, Assalamualaikum pagi Mbak Dira. Pagi Mbak Nurul. Apa kabar Mbak Dira, sehat? Sehat-sehat Alhamdulillah. Mbak Nurul gimana? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan. Oke, Devemani juga bisa gabung tentunya bareng Nurul juga Mbak Dira. Sesuai dengan tema kita pagi ini, kita mau ngomongin kepemimpinan dan anak muda. Di mana Indonesia memang ya Mbak ya, kita sama-sama tahu di tahun 2045 bakal ada bonus demografi. Seperti apa nanti peran kepemimpinan dan anak muda kita bakal bahas nanti bareng sama Mbak Dira. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Forum Indonesia Muda. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak, seperti apa sih Forum Indonesia Muda ini? Silakan Mbak Dira. Ya, makasih Mbak Nurul. Jadi sebetulnya Forum Indonesia Muda ini adalah sebuah organisasi yang udah lumayan tua nih Mbak. Jadi tahun ini usianya udah 20 tahun. Karena Oh, karena dibangun dari 2003. Yang waktu tahun 2003 itu kan masa-masa reformasi, pasca iya. reformasi ya. Jadi eh, segala macam aspirasi kelompok mahasiswa dan Mm-mm. kelompok pemuda itu tuh biasanya masih terpolarisasi oleh masing-masing organisasi yang dia ampu gitu kan, dan itu biasanya berbasis daerah segala macam. Nah, sebetulnya pakai semangat Sumpah Pemuda sih, karena dulu belum terlalu banyak organisasi yang bisa mengumpulkan pemuda se-Indonesia, maka saat itu founders kita, Bunda Tati Elmir dan Pak Elmir Amin, itu akhirnya bersepakat untuk membuat sebuah organisasi jadi wadah untuk pemuda se-Indonesia. Paling minimal tuh waktu itu ya untuk menciptakan ini aja sih, menciptakan kayak apa namanya juga forum ya, apa sih yang pengen jadi asanya masing-masing pemuda di masing-masing daerah, lalu Iya, dibahas karena kan salah satu semangat reformasi itu kan semangat otonomi daerah kan. benar. Jadi apa yang ingin dicita-citakan di masa itu untuk daerahnya masing-masing, nah itu yang sebetulnya jadi pembahasan awal. Sampai akhirnya waktu itu pendekatannya kita ke uh, BEM-BEM, karena kan waktu itu asumsi termudah untuk mencari anak muda ya berarti mahasiswa di daerah Benar, masing. benar. Gitu. Sampai akhirnya semakin ke sini kita ngelihat arahnya pemuda itu nggak hanya di mahasiswa, ada banyak kelompok pemuda Karang Taruna atau misalnya yang memang sudah berada di angkatan pasca kuliah. Nah, justru itu banyak kelompok-kelompok yang butuh untuk kita rangkul bareng-bareng. Hingga sekarang kita 20 tahun kemudian dan ya sebetulnya cita-citanya sudah mulai kerasa sih. Jadi masing-masing daerah itu kita punya basis komunitasnya per kabupaten kota ada. Lalu di 38 provinsi ya sedikit lagi sudah memenuhi. Jadi kita punya 60 regional gitu. Dan Iya, sebagian ada juga yang diaspora dan mereka semua mengerjakan banyak hal untuk daerahnya yang bisa jadi tuh nggak eh, kita misalnya di tataran FIM pusat nggak pernah memaksakan mereka harus melakukan apa, karena di awal itu yang kita dorong adalah apa permasalahan struktural di daerahnya yang perlu eh, jadi mereka berkumpul dulu di Jakarta biasanya untuk ngebahas terkait apa asanya, apa cita-citanya. Saat kembali ke daerah, mereka bisa membahas terkait permasalahan strukturalnya dan melaksanakan berbagai kegiatan konkret yang berdampak untuk masyarakatnya. Gitu. oke. Berarti sebenarnya sudah lama ya Mbak ya, dari tahun 2003. Yap, betul. Dan ini memang kelompok anak muda dari berbagai daerah di Indonesia yang menyuarakan asa dari daerahnya kemudian untuk diwujudkan oleh pemuda. Gitulah intinya ya Mbak ya. Betul. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi dengan visi dan misi dari Forum Indonesia Muda ini, Mbak. Tadi kan, kalau salah taruh belakangnya berarti seperti itu. Nah, untuk visi dan misinya silakan, Mbak Dira. Jadi, kayak saya kalau ngomongin visi misi kayak ngerasa jadi capres ya. Wede, iya gagasan gitu ya, Mbak. Ya, ya. Tapi sebetulnya segini sih, visinya kita akan selalu jadi ruang yang aman, tempat bertumbuh, dan independen.
Hmm. terhadap kondisi politik apapun yang berfokus pada keberdampakan pada dan kemajuan daerah di setiap sisi di Indonesia. Nah, misinya itu ini ada agak filosofis sih. Jadi misinya adalah teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan film, makanya kita basis selalu tentang karakter dan kepemimpinan. Hmm. Karakter itu kan eh, biasanya kalau ngedenger kata pendidikan karakter, orang ngebayanginnya itu kayak pendidikan untuk anak-anak gitu kan. Iya, Tapi justru di film itu sejak 20 tahun yang lalu kita selalu fokus ngomongin tentang karakter. Karena eh, banyak orang pintar di Indonesia, tapi orang pintar plus berkarakter itu yang susah. Apalagi saat udah dewasa, eh, justru biasanya karakter kita yang paling gampang digoyahkan kan. Karena sudah iya. tertampar kenyataan, misalnya sudah tertampar dengan kesulitan hidup gitu. Jadi justru itu yang kita ngerasa karakter itu yang perlu untuk digapai. Makanya misinya itu adalah melahirkan alumni-alumni film. Kita nyebutnya kunang-kunang, Mbak Nurul. Karena Ada kepanjangannya itu, kunang-kunang. kunang-kunang bukan singkatan, tapi kunang-kunang itu hewan kan. Oh iya. Kunang-kunang itu hewan yang Mm-mm. eh, dia kecil tapi bagian ekornya itu kan menyala kan. Iya benar. Jadi kita tuh punya apa namanya basis ini kita basis gerakan kita adalah kita semua itu kunang-kunang sebetulnya kecil tapi ketika dia berkumpul, ketika dia berkolaborasi, dia bisa menerangi daerah tersebut. Jadi harapannya kita sebagai Hmm. dan ketika bisa ada kolaborasi yang baik, kita bisa menerangi negeri tersebut gitu. Oke, jadi seperti itu ya, DV Mania. Pasti banyak yang pengen masuk ke film ini Forum Indonesia Muda. Namanya kan kalau semangat anak muda ya Mbak ya, kita tahu oh pengen membangun daerah nih. Pengen belajar lagi tentang karakter, tentang leadership. Nah, itu kalau untuk Forum Indonesia Muda, tadi kunang-kunangnya atau alumninya sudah ada berapa banyak Mbak sampai sekarang? Eh, Sekarang ini sudah kalau untuk pelatihan yang untuk secara nasional Hmm, itu sudah lebih dari 3.000. Tapi di karena kan kita ada sebetulnya ada keterbatasan untuk setiap tahun kita harus menyeleksi kan karena ada iya. keterbatasan segala macam. Jadi akhirnya daerah itu melaksanakan pelatihan juga tuh, tapi berbasis daerah, benar-benar putra daerah yang Mhm. diajakin. Jadi kalau dicampur dengan para local champion yang pelatihannya dilaksanakan di daerah, itu mungkin udah sekitar, kalau perhitungan kita udah sekitar 5.000-an gitu. Oke, itu sama sudah sama yang di daerah. Betul. Biar lebih mengenal lagi seperti apa sih Mbak kegiatan dari para anggota FIM ini, Forum Indonesia Muda? Yap, yap. Saya cerita satu ini aja deh, satu cerita yang menurut saya itu menggugah gitu kan. Hmm, Selama ini kita itu kepada teman-teman di daerah yang sudah mengikuti pelatihan berbasis nasional ini, kita nggak pernah memaksakan mereka mau melakukan apa. Tapi iya. tapi dari awal mereka sudah menceritakan apa permasalahan struktural di daerahnya. Lalu ada salah satu lini gerakan film namanya film Nunukan. Jadi regional film di Kalimantan Utara itu daerahnya sudah perbatasan banget dengan Malaysia. Iya, iya. Hmm. Nah, mereka itu beberapa kali kegiatan sosialnya itu di daerah Pulau Sebatik. Jadi kan Pulau Sebatik itu kebagi dua, ada yang sebatik Indonesia, ada yang sebatik Malaysia. Hmm. Dilalah akhirnya awalnya mereka tuh kegiatannya hanya sekedar untuk melakukan mapping pendidikan doang awalnya di Oke. uh, sekolah paling ujung namanya sekolah tapal batas. Jadi STB di Sebatik, sekolah tapal batas itu yang nyumbang udah banyak banget Mbak untuk menyiapkan infrastruktur karena CSR BUMD itu banyak untuk memberikan ke daerah-daerah perbatasan. Tapi ternyata tantangannya adalah bukan infrastruktur. Infrastruktur satu hal ya, karena memang di sana listrik Iya, susah. iya. Tapi maksudnya bangunannya sudah tersedia gitu sebetulnya. Tapi ternyata saat kita coba gali, tantangan terbesarnya justru pengajar. Nah, Tenaga pendidiknya ya, iya. karena ternyata menyediakan orang-orang yang bersedia untuk tinggal di daerah yang mungkin minim sarana prasarana umumnya gitu kan, itu kan Mm-mm. tantangan tersendiri. Akhirnya, nah kebetulan waktu tahun 2020 itu awal-awal COVID, para
para pemuda yang ada di kampus-kampus, biasanya ada di kampus-kampus besar, mereka pulang kampung karena lagi ini segalanya lagi belajar online kan. Oh iya Selama- benar. Ini antara blessing in disguise gitu ya. Heeh. Akhirnya selama 2 tahun Mbak Nurul, eh di samping mereka sebagian ada yang kuliah online, ada yang kerja online juga karena beberapa ada yang sudah lulus kuliah juga. Hmm. Itu mereka selalu jadi tenaga bantu untuk sekolah tersebut sampai akhirnya ketua kepala yayasannya itu minta kepala sekolahnya tuh dari teman-teman FIM Nunukan. Iya. Jadi saking memang susah banget cari pengajar di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang sulit, akhirnya STB Sebatik yang ada di kebetulan itu memang milik swasta. Jadi dinas pendidikan setempat itu hanya bisa nge-provide untuk bantuan non operasional, Hmm. non non personalia, non gurunya gitu. Iya iya. Jadi akhirnya ya kita melihat teman-teman sebatik melakukan asesmen sendiri dan disitulah mereka menyadari, oke, saya harus jadi tenaga bantu. Yang awalnya sekolah itu nyaris ditutupnya bukan karena ini, karena nggak ada pengajar gitu. Hmm. Akhirnya teman-teman Nunukan bisa masuk ke sana dan justru orang-orang kalau dari cerita pemilik yayasannya, jadi beliau bilang, wah ini kayaknya untuk pertama kalinya anak-anak tuh jadi ngerasa makin semangat belajar karena bahkan gurunya itu mereka kan nggak dibayar tentunya ya dan mereka sebetulnya sudah punya profesi tertentu, ada yang sudah jadi project manager di perusahaan tertentu segala macam gitu, tapi kan karena semuanya kebetulan COVID dan Hmm. dikerjakan dari jauh gitu, itu malah jadi blessing untuk anak-anak di sana juga. Mereka ngerasa mereka kayak ada masa 2 tahun saya diajar sama praktisi. Benar Terus benar. saya ada masanya saya bisa belajar, misalnya saya belajar IPA sama guru-guru yang mendalami tentang teknik kimia, misalnya kayak gitu. Jadi itu malah semakin kaya ilmu pengetahuan yang diberikan ke teman-teman dan murid-murid yang ada di Sebatik. Itu contohnya dan bayangkan kita ada 60 regional dan banyak cerita-cerita yang serupa seperti itu. Hmm. Berarti kalau ngomongin soal kegiatannya itu bergantung sama isu atau permasalahan di daerah masing-masing begitu ya Mbak ya. Ada yang Oh, mungkin tentang pendidikan atau yang mungkin di bidang tertentu, mungkin pertanian juga ada ya Mbak ya. Kalau benar, kita benar. ngomongin segala bidang. Oh. Mm-mm. Tapi kalau dari film sendiri apa sih Mbak yang disupport untuk anggota untuk bisa sukses menjalankan programnya di daerah masing-masing kan itu ya pertanyaannya ya. Silakan Mbak. Kita tuh suka banget sama semangat. Jadi gini, kalau misal ditanya siapa benchmark film untuk Hmm. bisa membesarkan ini, benchmark kami adalah sosok, yaitu Bung Hatta. Oke. Karena Bung Hatta itu tuh negarawan yang nggak pernah eh, nggak pernah bertanya negara bisa memberikan apa ke saya, tapi saya Hmm. bisa memberikan apa ke negara, ke bangsa ini. Dan itu yang ditanamkan untuk kita semua gitu. Jadi eh, saya nggak tahu ya, ini benar-benar blessing yang saya dapatkan di lingkungan film. Kita bisa melakukan banyak lini gerakan itu tanpa mengeluarkan biaya loh, Mbak. Jadi Hmm. benar-benar kayak misalnya contoh itu kan sebenarnya game changer banget ya. Sekolah yang awalnya udah dirasa mesti Benar. ditutup, tiba-tiba bisa hidup kembali. Misalnya ada lagi cerita di Jakarta. eh Jakarta itu kan menariknya ada polarisasi politik kan kalau dulu-dulu gitu. Misalnya pasca-pasca Iya, iya. pilkada. Dan kebetulan alumni film di Jakarta itu beberapa ada yang jadi anggota legislatifnya di daerah tersebut. Jadi emang beda-beda kan kondisinya karena pasca kampus sudah menjadi anggota legislatifnya, justru kita bisa ngademin di posisi itu, Hmm. bikin gagasan bareng-bareng lintas keilmuan dan lintas pilihan kekuasaan gitu, Iya, pilihan iya. politik. Habis itu kita kasih ke gubernur ya waktu itu, Pak Anies Baswedan, segala gagasan. Jadi kita bikin buku, kita kasih teman-teman film Jakarta memilih untuk gerakannya berada dalam level mendorong pembangunan di daerah tersebut langsung kepada pemegang kewenangannya, yaitu gubernurnya. Nah, yang kita berikan, apa sih sebenarnya yang kita berikan? Saya ngerasa yang diberikan ini bukan klise ya, karena boleh nanti menurut tanya ke teman-teman Iya, film baik. yang Heeh. lain, eh, yang diberikan tuh cinta loh Mbak. Jadi
dan yang diberikan itu rasa bahwa kita tuh nggak sendirian. Jadi perasaan Hmm. dan eh, karena itulah memang awal film itu dibentuk. Karena dipikir-pikir uang kita nggak ada, maksudnya nggak Mm-mm. ada support secara ini. Paling paling biasa kita ngasihnya adalah jaringan. Jadi kita bantu teman-teman di daerah untuk bisa mendapatkan jaringan di level-level eksekutifnya misalnya atau legislatifnya. Eh, tapi di luar itu yang saya ngerasa ini unaccountable, Iya, nggak bisa iya. dihitung, tapi justru itu yang paling bold di film gitu, yang paling terasa di film, yaitu meyakinkan teman-teman bahwa teman-teman itu nggak sendirian dan eh ya kita lagi berjuang bareng-bareng gitu. Itu sih, jadi ada perasaan kayak jadi keluarga kayak gitu dan eh, di satu sisi nggak pernah nge-pressure, melainkan kita selalu mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan. Yang kita lakukan tuh ya apresiasi terhadap daerah-daerah yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang game changer gitu. Mm-mm. Dan itu yang menyebabkan akhirnya semakin ke sini pun film eh, yang bisa masuk itu teman-teman yang mau bergabung ke film tuh jadi punya ekspektasi juga. Jadi ekspektasinya adalah ya punya keluarga dan ekspektasinya menurut bukan untuk pragmatis diri sendiri ya. Kalau saya pribadi eh karena ini kayak saya ngerasa lingkungan kalau di kuliah itu kan ada BEM gitu kan. Itu kan juga Benar. semangatnya untuk bergerak. Ini kayak semacam BEM tapi dengan level yang lebih advance lagi karena Mm-mm. kan banyak yang pasca perguruan tinggi dan long last nggak ada batas waktunya gitu. Itu yang jadi pembeda dan bisa berfokus sebagai teman diskusi lintas daerah gitu. Ya lucu-lucuannya Mbak bahkan karena ngerasa rumah gitu ya, karena ngerasa teman-teman baik yang ngerasa rumah, akhirnya film tuh suka dibercandain Forum Indonesia Menikah gitu. Karena beberapa Oh, ada yang berjodoh gitu. ya, dan banyak banget gitu. Jadi Heeh. rasa sefrekuensi kali ya. Jadi Iya, kayak benar-benar. ya gitulah. Mm-mm. Dari penjelasan Mbak Dira tadi udah ke-spill nih beberapa benefit mungkin kalau kita ikut film. Tadi ada keluarga baru, terus juga ada support emosional, semangat, pendidikan karakter, dan lain-lainnya. Dan memang itu Mbak yang dibutuhin sama anak muda. Biar kedepannya tuh lurus gitu ya kan. Benar, benar. Mbak Oke Dira deh, tadi kita Fani. udah ngomongin, udah kenalan sama film Forum Indonesia Muda, terus juga kegiatan-kegiatannya, ya kan Mbak ya, terus juga alumni-alumninya. Sekarang kita mau bahas tentang rekrutmennya, ya kan berapa sih banyak pemuda di Indonesia kan ada banyak ya. Pasti ada eh, sistem seleksi untuk rekrutmennya itu seperti apa Mbak Dira? Oke, jadi eh kalau misalnya film itu kita secara waktu biasanya di bulan Juni dan Juli itu membuka rekrutmennya. Dan sebetulnya dari dulu itu kita selalu karena kan yang representatif sebagai pemuda itu kan ada berbagai macam eh, level dan berbagai macam jalur sebetulnya. Jadi kita Mm-mm. kecenderungannya ingin yang bisa masuk film itu bisa merepresentatifkan profesinya, merepresentatifkan gerakan yang ingin dia bangun gitu. Jadi pertama kita mendorong local champion atau putra-putri daerah. Jadi ada jalur namanya local champion. Iya. Circusnya dia emang ngebangun negerinya gitu, ngebangun daerahnya. Dia udah punya sesuatu dan biasanya rencana aksi yang pengen mereka lakukan untuk nanti bisa dieskalasi dengan film itu pasti berhubungan sama daerahnya gitu. Yang kedua, influencer. Jadi ini kan sekarang pakai sekarang tuh zaman sekarang itu kan tech savvy banget kan gitu. Jadi Mm-mm. eh, anak-anak muda bisa menggunakan menggunakan teknologi informasi untuk menyebarkan berbagai macam. Mungkin influencer itu tuh sebetulnya kalau saya lihat-lihat zaman dulu sebelum adanya dunia digital yang makin advance seperti sekarang tuh seperti jurnalis kali ya. Tapi konteksnya adalah dia itu bisa membuat konten-konten yang bermanfaat dan ada hubungannya dengan kepemudaan dan tujuan utamanya agar bisa mendapatkan engagement yang lebih besar, jadi kebermanfaatannya lebih besar juga ke masyarakat umum. Jadi Mm-mm. itu ada jalur influencer. Jadi influencernya pun kita selektif juga gitu karena nggak semua influencer sifatnya konstruktif, bisa jadi destruktif gitu kan. Iya, iya. Jadi ya gitu. Terus yang ketiga ada jalur.
yang profesional. Jadi ini orang-orang yang sudah punya profesi masing-masing. Misalnya dia akuntan, dia lawyer, dia dokter, apapun ya, tenaga kesehatan. Jadi dari berbagai orang yang dianggap sudah menuju ke ahli di bidangnya, menuju atau sudah di ahli di bidangnya, dia ingin melakukan apa, makanya masing-masing itu harus punya rencana aksi. Itu yang highlightnya adalah jalurnya itu akan melaksanakan rencana aksi apa gitu. Hmm. Terus ada kampus leader, nah ini anak-anak mahasiswa yang jadi leader-leader di perguruan tingginya, dan terakhir entrepreneur dari masing-masing usaha gitu. Jadi ada 5 jalur berarti ya Mbak ya. Betul. Kalau kriterianya itu seperti apa? Apa memang tiap jalur kriterianya beda-beda? Nah, kita bikin jalur karena kriterianya beda-beda. Oke, berarti biar bisa menyasar semua kalangan gitu ya Mbak ya. Nah, dan tapi ujungnya sama. Ujungnya adalah terhadap jalur yang sudah dia ikuti, dia ingin melakukan apa untuk dieskalasi bareng-bareng ke film. Jadi harapannya tuh orang masuk ke film tuh udah punya gagasan. Sehingga nanti kita nggak mulai dari nol lagi saat mau dia balik ke daerahnya pasca pelatihan gitu kan. Ini kan ibaratnya tuh kita kayak jadi booster aja untuk pelatihannya. Hmm. Tapi dunia nyatanya ya pasca itu gitu kan. Nah, itulah yang kita dorong agar mereka masing-masing tuh, bahkan sistem seleksinya yang kita seleksi tuh rencana aksinya mereka. Jadi mereka nulis action plan mereka untuk rencana apa yang ingin dilakukan di daerahnya masing-masing. Bisa lintas daerah, bisa lintas keminatan. Karena kan sebetulnya misalnya aku contohnya Mbak Nurul itu seorang penyiar radio, jangan-jangan nanti harapan yang dilakukan gak hanya untuk para pendengar di Jakarta, tapi bisa di berbagai tempat gitu. Jadi kita bisa lintas regional juga yang intinya kebermanfaatannya itu kita tahu itu sangat berdampak gitu. Mm-mm. Berarti nanti sistemnya itu nulis esai gitu ya Mbak ya. Benar, jadi nulis esai semakin konkret. Jadi kalau misal ditulis untuk mencerdaskan nusa dan bangsa, Eh, betul, tapi how-nya Kurang itu yang spesifik ya. betul. Isunya Itu apa gitu, terus penyelesaiannya gimana gitu ya. benar-benar. Jadi itu yang pengen kita dorong. Gimana caranya memikirkan permasalahan struktural tersebut terejawantahkan dengan rencana aksi masing-masing gitu. Ya benar. Kalau untuk batasan usia Mbak kan ada tuh orang, ah masih muda nih, Oh. padahal udah 45 tahun gitu. Nah, itu seperti apa? Jiwanya Ya, muda gitu maksudnya. jadi kita batas minimalnya 18 dan batas maksimalnya adalah 35. Jadi 18 sampai 35 tahun untuk bisa masuk ke film. Makanya dan itu kan rentangnya gede ya, Mbak. Iya. Rentangnya 17 tahun gitu. Jadi itu yang menyebabkan pasca pelatihan itu tuh nggak ada feeling senioritas atau junioritas gitu sih. Karena eh, kita melebur. Jadi pasca pelatihan itu tuh kadang-kadang kita suka lupa kita tuh angkatan berapa. Karena eh, ada kecenderungan bahwa pasca kegiatan itu memang kita harusnya adalah berfokus untuk kolaborasi berdampak pada hal-hal yang ingin kita tuju gitu. Jadi dan itu lintas angkatan, itu lintas profesi, itu yang ingin digapai gitu. Oke, berarti usianya dari 18 sampai 35 tahun. Mungkin Devema nih ada nih yang masih muda terus pengen ikutan film. Nanti ikutin seleksinya berarti. Ini kita spill-spill dulu nih kriterianya seperti apa, gambarannya seperti apa gitu ya Mbak ya. Nah, berarti ini kan udah masuk bulan Oktober. Berarti kalau untuk seleksi sudah selesai ya Mbak ya. Tinggal Betul, pelatihan berarti sekarang. betul. Besok. Besok. Nah, itu Besok. kalau gambaran pelatihannya seperti apa? Berapa Oke. lama? Nah, Silakan Mbak. jadi eh, pelatihan itu in general sebetulnya 5 hari. Du, kita tuh pakai sequence, Mbak. Pakai sequence. Jadi saat kita kepengen saat lagi pelatihan, panitia, event panitia pun kita dipaksa untuk berpikir keras, kenapa kita harus menyelenggarakan A, kenapa kita harus menyelenggarakan B gitu. Jadi Mhm. 5 hari itu tuh kita ada berbasis tematik. Yang pertama tuh fokus ngomongin tentang diri terus. Jadi kayak mengenal diri kita, memaafkan masa lalu kita, karena dalam penelitiannya ini kebetulan ini sebetulnya bisa kita mencapai kurikulum ini pun kita banyak banget diskusi dengan alumni-alumni film yang psikolog gitu. Jadi untuk bisa memahami untuk sampai di level dia bisa berdampak untuk negeri, dia harus menyelesaikan apa dulu gitu. Jadi yang pertama ngomongin tentang diri, Mhm. belajar
mindfulness, belajar apa melihat potensi diri masing-masing. Lalu setelah itu bakti. Bakti itu tuh kita belajar terkait dengan nilai-nilai karakter film dengan orang-orang yang tidak perlu dipertanyakan lagi kemampuan apa namanya kemampuan dirinya terhadap nilai karakter tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ngelihat nih di film apa namanya di film tuh misalnya pembicaranya orang-orang yang sekarang berada di level strategis segala macam. Iya. Tapi kalau teman-teman tahu mereka itu sedang membahas sesuatu yang sangat fundamental. Biasanya kan kita ngundang pejabat atau menteri atau bahkan presiden atau wakil presiden gitu atau calon presiden misalnya itu misalnya berfokusnya pada program kerja dan kawan-kawannya. Nah, di film Mhm. tuh unik yang dibahas tuh selalu tentang karakter, tentang integritas, tentang totalitas, tentang cinta kasih kayak gitu. Tapi dengan orang-orang yang sudah melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi tadi diri, bakti, baru eh, koneksi kolaborasi dan rencana aksi gitu. Oke, jadi walaupun yang diundang misalnya Menteri Pertanian, ini kita nggak bahas tentang pertaniannya, tapi dari segi emosionalnya, semangatnya, Betul, dari motivasinya gitu. betul. Aku kasih contoh ya, yang selalu jadi mentor film itu untuk bidang integritas dan keadilan biasanya Bang Novel Baswedan. Oke, siap, Beliau siap. beliau udah 8 tahun berturut-turut selalu mau jadi pengajar film khusus untuk ngomongin integritas dan keadilan. Karena bahkan kayak Bang Novel tuh pernah ngajak saya diundang ke podcastnya beliau. Jadi saya sampai kayak di titik, kok gue yang diundang ya gitu. Apa Iya, baru iya, iya. tahu gitu. Tapi tiba-tiba Bang Novel bilang, karena dia saya tuh menyadari bahwa eh, anak muda yang sekarang rata-rata lagi misalnya kecenderungannya setelah lulus kuliah tuh tanda kutip genit politik atau Hmm, misalnya eh, memikirkan hal-hal yang terlalu pragmatis, iya. tiba-tiba ada film yang menurut beliau kita tuh game changer tentang ngomongin tentang isu karakter untuk orang dewasa gitu dan kata beliau biasanya aku kalau diundang disuruh untuk nge-spill masalah atau misalnya membahas terkait permasalahan tapi di film di samping itu juga tentu dibahas gitu untuk Hmm, jadi hmm, studi hmm. kasus tapi yang didalami adalah gimana caranya kita nggak ngerasa sendiri untuk dan nggak merasa kan banyak orang yang suka mencemooh nilai integritas ya karena kayak ah lu kayak nggak tahu realita aja kayak gitu dan Iya, iya, benar. sedangkan di sini kita ngerasa itu justru nilai yang harus dijaga terus gitu. Jadi makanya Bang Novel selalu mau membantu film dan gak pernah mau dibayar sedikit pun. Jadi ya gitulah, itulah yang menyebabkan kita tuh ngerasa sepertinya memang walaupun mungkin ini tidak terlalu terdengar seksi gitu ya untuk orang dewasa pada umumnya. Orang Hmm. dewasa ngomongin karakter itu kan kayak diajarin terus gitu kan. Kayak ngapain sih beberapa orang berpikir kayak gitu. Tapi sebetulnya justru ini jadi ruang untuk orang-orang yang merasa justru ini yang harus diperdalam dalam ruang diskusi kelompok orang-orang dewasa ini gitu. Oke, siap. Tapi kalau misalkan ngomongin karakter dari tokoh-tokoh yang sudah wah gitu, ada ada perasaan tersendiri gimana gitu ya Mbak ya? Bakal lebih diterima gitu karena kan di real life-nya dia sudah menjalani seperti itu. Kalau untuk Exactly. Karena kita eh, eh, mm, lanjut Mbak. oke 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 oke. Oke. Karena kita punya keyakinan seorang jadi kita sebenarnya para pembicara itu kita nyebutnya mentor. Iya, Para mentor itu kita orang-orang yang layak menjadi mentor adalah orang-orang yang sudah melewati karakter tersebut kan karena karakter itu tuh ibaratnya sebuah keimanan bisa naik turun gitu kan jadi benar. uh, apa namanya kita tuh mendorong agar uh, mereka tuh selalu bilang justru kalau aku ngisi ini tuh bikin aku refleksi juga Mbak Dira para pembicara juga ngomong kayak gitu karena artinya aku harus mempertahankan nilai karakter misalnya nilai karakter cinta kasih gitu ya ketika aku sudah mulai brutal misalnya atau marah atau tidak terkendali aku jadi ingat padahal aku kemarin abis ngajarin teman-teman film untuk bisa menciptakan nilai cinta kasih gitu jadi kita menyadari bahwa Cak
kalau misalnya Mbak Nurul jadi anak film gitu ya, yang Mm-mm. paling pusing itu adalah mengkurasi pembicara gitu, karena kita cari orang yang sudah mengerjakan hal tersebut duluan gitu lah, Iya, bukan sekedar motivasi sederhana gitu. bukan cuma retorika gitu ya Mbak ya. Oh, itu yang paling susah. Oke, Mbak Dira, ini kalau menarik nih kalau kita ngomongin tentang karakter, ini kan yang paling kuat yang diutamakan di film pembahasannya. Seperti apa Mbak Dira melihat karakter Gen Z lah kita bilang lah ya, kalau anak muda sekarang. Dan di mana, seperti apa peran film di dalamnya? Gitu. Silakan Oke. Mbak. Gen Z ini kan bisa kita bilang mereka itu native-nya native-nya pengelolaan digital. Benar. Karena saya kebetulan kelompok milenial. Kalau kelompok milenial itu kan era dikala yang awalnya belum belum terlalu belum terlalu advance teknologinya, sampai akhirnya ketemu deh ini ada banyak teknologi. Tapi kita mengenal teknologi kan di usia yang sebetulnya sudah cukup dewasa gitu. Teknologi yang sudah semakin advance ini. Nah, Gen Z ini bisa jadi saat lahir memang teknologinya sudah mumpuni gitu, sudah reliable. Mhm. Tentu ada perbedaan, Mbak, dan itu terasa. Maksudnya film itu kan karena sudah 2 dekade ya, jadi kita bisa kerasa tuh era waktu film satu itu bahkan beberapa bukan milenial tapi Gen X gitu. Yang Iya. sekarang anak-anaknya udah pada di SD SMP gitu. Nah, sedangkan semakin ke sini itu ada kecenderungan walaupun sampai usia 35 tahun, tapi ya pasti berbeda lah dari film satu sampai ke film yang ini ke depan akan ada film 25 gitu, film angkatan Mhm. 25. Gen Z itu karena era teknologi informasi dan disrupsi yang sangat cepat gitu ya. Jadi ada kecenderungan memang misalnya kalau ngomongin tentang perubahan, mereka sudah terbiasa dengan perubahan yang sangat cepat gitu. Jadi karena kan teknologi informasi itu cepat banget gitu kan. Mhm. Eh, dan ada kecenderungan tidak lebih sabar dibandingkan generasi yang sebelumnya gitu. Karena Benar. generasi yang sebelumnya terbiasa harus terseok-seok untuk mendapatkan sesuatu gitu. Tapi justru ini yang paling menarik. Mereka itu teman-teman yang Gen Z ini justru karena mereka tahu sudah terbiasa dengan sesuatu yang bisa cepat dihasilkan, Mhm. akhirnya bagaimana mereka memproduksi sesuatu pun juga jauh lebih cepat kalau saya perhatikan. Jadi Benar. eh, eh, apa namanya, orang banyak yang bilang Gen Z itu orangnya Gen Z itu terlalu terburu-buru, tapi saya malah melihat Gen Z itu banyak inisiatifnya gitu. Jadi itu yang saya happy sih karena mereka Mhm. eh, banyak cepat bergerak ya gitu kan. Itu yang saya senang dari teman-teman Gen Z, dan mereka kreatifnya luar biasa karena sekarang toolsnya macam-macam kan gitu. Jadi bahkan kayak dulu tuh zaman saya mahasiswa, rasanya tuh untuk menyuarakan pendapat saya harus naruh poster-poster Hmm, di setiap kampus gitu kan untuk menyuarakan aspirasi gitu. Harus benar. nyediain press release secara langsung gitu. Kalau demo ya harus demo langsung gitu. Aksi harus aksi langsung. Tapi sekarang kreatif banget gitu teman-teman sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu bahkan dengan menciptakan kayak dulu tuh kelompok kami tuh termasuk maksud kelompok usia saya dan di atas saya Mhm. tuh malah berpikir TikTok itu bukan sesuatu yang berguna, tapi semakin ke sini kita semakin ngerti ternyata ini justru platform yang memudahkan untuk penyebaran informasi gitu, dan Benar. kebebasan berpendapat juga gitu. Jadi saya jadi menyadari bahwa sebetulnya yang paling dibutuhkan, skill paling dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia gitu ya, itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Karena ya perubahan pasti terjadi, dan apalagi era sekarang Benar. cepet banget berubah gitu kan. Jadi justru saya punya perasaan, apalagi tadi pas lagi break Mbak Nurul sempat ngomongin tentang di bonus demografi gitu Iya kan. benar. Saya ngerasa bahwa ya ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Eh, Mereka adalah orang-orang yang bisa bergerak cepat dan sangat punya inisiatif yang tak terduga-duga gitu kan. Jadi itu yang harus kita kumpulkan agar nanti kunang-kunangnya makin banyak di setiap tempat gitu. Benar banget. Memang kalau anak muda itu instan dan kreatif, Mbak. Kalau kita ngomongin tentang perkembangan digital itu kita harus bisa adaptif ya kan, adaptasi karena nanti kita bakal terseleksi nih.
kalau kita nggak Betul. bisa ngikutin. Mbak, nggak kerasa nih udah mau jam 10 ternyata. Tapi sebelum kita tutup talk show-nya, apa harapan Mbak Dira untuk anggota FIM yang baru juga untuk semua alumni FIM? Harapannya sih sebetulnya nggak hanya untuk film tapi untuk Indonesia. Karena Hmm, lagi-lagi saya selalu percaya karena nilai yang kita arahkan itu adalah nilai karakter. Ya harapannya sebetulnya siapa yang punya karakter itu tidak dimonopoli oleh kelompok film. Karena toh karakter itu lagi-lagi saya bilang seperti iman kan bisa naik turun. Tapi benar. setidaknya kita bisa tahu bahwa ini jadi wadah refleksi bahwa setiap usia itu nilai karakter itu selalu diuji. Dan itulah kenapa kita percaya berkumpul dengan orang-orang baik itu salah satu, ya kalau dalam agama saya sunatullah kan gitu. Jadi Mm-mm. kadang teman kita mencerminkan siapa kita gitu kan. Jadi itu yang ingin terus dijalani. Kita ngerasa sih kalau istilah sederhananya kita menciptakan keluarga gitu. Menciptakan keluarga tapi bukan untuk diri sendiri yang selalu mau membicarakan tentang gagasan, membicarakan tentang ide, nggak lagi di dalam tataran membicarakan orang gitu. Dan ya harapannya semakin ini jadi gerakan bersama, perasaan keresahan kok yang kolektif gitu, akhirnya keinginan untuk memperbaiki negeri dengan kemampuannya masing-masing, tentu secara terstruktur dan sistematis bisa terselenggara di setiap sudut negeri kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Dira, Direktur Eksekutif Forum Indonesia Muda FIM, untuk waktunya ya Mbak ya. Sehat Sama-sama. selalu Mbak, salam untuk teman-teman anggota FIM juga alumninya. Dan semoga Ya, semua anak muda Indonesia bisa tahu isu dari daerahnya masing-masing dan tahu seperti apa penyelesaian permasalahannya. Dari FIM kita belajar bahwa anak muda itu enggak melulu soal skill, tapi juga tentang karakter yang utama ya Mbak Dira ya. betul, betul banget. Oke, DFM Mana yang ketinggalan nanti videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul dan juga kru yang bertugas serta Mbak Dira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.